ada banyak keberkahan diturunkan. Rahmat yang turun, manfaat yang turun. Karena Anda akan kehilangan momentum itu dan menunggu lagi 11 bulan yang berikut. Seringkali mereka menangis di akhir Ramadan karena belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang selanjutnya. Kalau hujan itu baik tidak? Baik. Tahan, baik-baik. Tahan sebentar, tahan. Jika tempat Anda turun hujan, kemudian dengan hujan itu kotoran bersih, disapu, hujannya bagus tidak? Baik tidak? Baik. Jika di tempat Anda turun hujan, tiba-tiba hujannya menghadirkan banjir, banjirnya masuk ke rumah Anda, membawa kotoran-kotoran. Baik. Hujannya baik tidak? Baik. Alhamdulillah. Banjirnya baik tidak? Tidak. Hujannya baik? Baik. Hujan berasal dari mana? Langit. Tahan sebentar. Anda mesti bedakan antara banjir dengan hujan. Itu berbeda. Karena hujan saat diturunkan, itu tidak pernah disebut dalam Quran kecuali dalam bentuk rahmat. Ghaithun. Sesuatu yang menghadirkan manfaat. Quran surah 31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Hanya Allah yang maha tahu tentang waktu terjadinya kiamat dan bagaimana Allah menurunkan hujan. Ada yang mengartikan mengatur cuaca, ada yang mengartikan menurunkan hujan. Dan bahasanya bukan menggunakan yunzil. Kalau yunzil itu rata. Yunzil, rata semua. Jika Allah katakan wa yunzilul ghaith, maka ketika hujan di bumi turun, semua hujan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Maroko sampai Merauke, dari Eropa sampai dengan ke Amerika, semua hujan. Dan kalau di sini deras, semua deras. Tapi kalau pakai yunazzil, itu tadarruj, munajjaman. Ada tahapan-tahapan dan kadarnya diatur sesuai dengan kebutuhannya. Kok bisa pakaian hujan, hujannya gerimis, galaksi hujan deras. Nyampe ke villa dikit, gak hujan. Masya Allah. Saya pernah di Tripoli itu, satu tempat Pak, cuman selapang sejalan ke depan begini, yang satu hujan, satu enggak. Ada sebagian teman berkata, Masya Allah, hujan dia. Hujan, dia enggak hujan tuh sebelah situ. Yunazzil. Jadi ketika Allah turunkan hujan, kalimatnya menggunakan ghaith, ghaithun, ghain, ya, fa, ghaithun. Tidak disebut kata ghaith kecuali sesuatu yang menurunkan keberkahan. Sesuatu yang menurunkan manfaat. Kalau Anda ingin minta keberkahan, minta manfaat, maka tambah ista di depannya. Ghafara, ampunan. Minta ampun, istaghfara. Minta berkah, minta manfaat, istaghatha. Sifatnya disebut dengan istighatha. Ada yang berdoa, ada yang ibadah, ada yang mengerjakan dengan sedekah, macam-macam. Dengan sedekah berharap ada manfaat. Dengan berdoa minta manfaat dan sebagainya. Jadi kalau melakukan istighatha, maka caranya pun diatur. Seperti apa yang tidak bertentangan dengan rahmat. Anda minta rahmat dari Allah, tapi meminta dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana rahmat itu bisa turun? Maka dari itu ketika Anda katakan istighatha itu tandanya minta manfaat, minta kebaikan. Perhatikan, Ramadan disebut dengan ramdu, hujan yang turun. Hujan disebut dengan ghaith, rahmat yang diturunkan. Maka ulama yang ketiga mengatakan, kenapa disebut dengan Ramadan? Superlatif, Ramadan. Karena banyak rahmat diturunkan saat Ramadan. Seperti hujan dengan curah yang turun, saat Ramadan curahan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi menyampaikan cuma Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dengan segala rahmat diturunkan. Hadisnya An-Nasai, nomor hadis 2106, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab dia Sahih At-Targhib, nomor hadis 999. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan." Akan tiba pada kalian Ramadan. Atakum Ramadan, akan tiba pada kalian Ramadan. Begitu menyebut Ramadan, selanjutnya syahrun mubarak. Bulan yang di dalamnya banyak keberkahan diturunkan. Banyak keberkahan diturunkan. An-Nasai, nomor hadis 2106. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, nomor hadis 999. Atakum Ramadan, akan tiba pada kalian Ramadan. Syahrun mubarak, sebulan itu, sebulan, bukan sehari dua hari. Sebulan itu akan banyak keberkahan diturunkan. Syahrun mubarak. Sebulan itu ada banyak keberkahan diturunkan. Rahmat yang turun, manfaat yang turun. Bahkan luar biasa, ada rahmat yang melampaui keimanan. Ada rahmat yang melampaui keimanan. Bahkan ada rahmat yang langsung menembus orang-orang yang bahkan belum beriman. Bukankah pada saat itu rahmat dalam urusan dunia diturunkan? Coba, bukankah saat buka Anda cari kolak? Bukankah saat menjelang Lebaran Anda cari pakaian? Anda cari bukaan? Yang jualan bukaannya siapa? Apa semua orang beriman yang jualan? Tidak. Kadang non-muslim jualan kolak. Anda bisa bayangkan, non-muslim yang jualan timunnya, timun surinya, baik, dan seterusnya. Jadi ada nilai kemuliaan terbentang di sini. Ya. Makanya saya sarankan, orang-orang beriman ini maksimalkan.
Ada yang jualan beras, jualan macam-macam dan sebagainya. Hidupkan suasananya dan ada keindahan tersendiri di sini. Bahkan kalau Anda betul-betul menjalaninya, demi Allah saya katakan, begitu di penghujung Ramadan, Anda akan banyak menangis. Karena Anda akan kehilangan momentum itu dan menunggu lagi 11 bulan yang berikutnya. Karena itu banyak sahabat, seringkali mereka menangis di akhir Ramadan, karena belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang selanjutnya. Sedangkan kemuliaan itu hanya terbatas pada masa-masa ini saja.